permisi untuk kami Ikatan Pedagang Mama Asli Papua datang membawa aspirasi kami di kantor kami, di rumah kami, yaitu kantor Majelis Rakyat Papua, di mana kami percaya bahwa kantor ini yang akan menjawab aspirasi kami. Itu kepercayaan kami, dan kami mungkin yang lain tidak tahu akan bawa kemana, tetapi kami tahu bahwa jalurnya kami harus ke MRP. Kami harus datang ke MRP untuk membawa aspirasi kami dengan sopan, tertib, secara teratur, dengan hormat, tidak merasa tidak terhormat dari Bapak dan Ibu, dari kantor MRP, dari pihak keamanan sudah menerima kami dengan baik. Terima kasih untuk semua pelayanannya, Tuhan memberkati, dan kami ingin untuk membaca aspirasi kami. Mungkin kami boleh diterima di dalam, kami mohon. Karena panas juga ada orang dalam. Mau duduk di bawah tidak apa-apa, ini kan rumah toh. Tidak merasa kekurangan, walaupun panas sekalipun hujan, kami sudah tiba di sini dengan baik. Kami merasa terhormat, seluruh pihak pemerintah, seluruh pihak aparat keamanan yang menerima kami semua dengan baik, luar biasa. Pelayanan kalian, jeripaya kalian, Tuhan hitung. Hidup pedagang Mama Asli Papua! Semangat pedagang Mama Asli Papua! Salam. Salam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Mama Papua dan Bapak Ibu anggota Majelis Rakyat Papua yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Bapak-bapak Ibu aparat keamanan yang hadir pada kesempatan ini. Kami berterima kasih hari ini Mama Asli Papua datang ke tempat kami, ya, menyampaikan aspirasi. Kami anggota MRP yang ada di sini, ini kami juga hampir semua ini latar belakang dari kami punya mama yang jualan di pasar, termasuk yang ada bicara ini. Ya. Saya bisa bicara di sini karena saya mama jualan di pasar. Saya terima kasih bisa datang menyampaikan aspirasi itu. Saya terima aspirasi, nanti kami minta perwakilan dari mama-mama yang masuk dengan kami. Kalau saya mau bilang kita dialog di sini, cuaca lagi panas. Ini ruangan kami juga terbatas. Ruangan kami terbatas, di dalam itu ketersediaan kursi hanya 33 sesuai dengan jumlah anggota. Tapi nanti kami atur-atur untuk bisa, ya 5-10 orang bisa masuk. Nanti koordinator atur saja siapa-siapa yang bersama-sama kami di dalam untuk kami dialog. Ya, kami dialog, kita diskusi kira-kira solusi-solusi apa yang bisa kami ambil langkah-langkah. Ya, saya pikir itu ya. Bisa toh? Bisa. Kalau kita dialog di sini nanti panas. Saya minta 5-10 orang nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu anggota MRP, nanti kami lakukan dialog di dalam. Yang lain bisa sambil berdiri-berdiri di luar, nanti hasilnya nanti kita akan sampaikan. Ya, kita akan sampaikan. Nanti yang koordinator silakan atur saja siapa-siapa yang mau ditunjuk ke dalam. Ya, untuk bersama-sama dengan kami. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kita tidak usah berlama-lama di sini. Silakan nanti koordinator atur dan bersama-sama dengan kami Bapak Ibu anggota MRP di dalam. Baik. Oh, dengar semua? Ya. Kasihan ini kalau kita berdiri di panas ini.
Ya. S. Mama, kita di luar saja atau kita yang mewakili akan ke dalam. Ya, ya baik. Mama tenang, ya baik. Ya, Bapak Ketua yang terhormat, Bapak yang mulia, kita punya mama-mama nih mau di luar. Tidak mau kita bicara sembunyi-sembunyi di luar. Jadi kami juga menjaga kepercayaan mereka. Demi karena ini kami sudah datang dari sana jauh-jauh panas. Walaupun panas sekalipun hujan kami sudah tiba di sini. Mungkin tidak merasa mengurangi sukacita. Bapak mungkin bisa berapa menit berdiri dengan kami di sini saja. Kami tidak merasa keberatan walaupun hujan sekalipun panas. Kami tetap ada di sini bersama dengan mama-mama kami. Siap mama-mama Papua? Siap! Semua tenang, kita sudah ada di depan. Mana itu? Ibu di tengah sini boleh kita biar bagus. Tidak baik itu cara tidak baik. Semua tenang. Ini dong dengar. Semua tenang. Yang bicara hari ini cuma perempuan ya. Ini gerakan dipelopori oleh perempuan, jadi yang lain tenang. Ada kita punya koordinator speaker di sini, jadi semua dengar di sini. Nah, silakan. Saya mohon untuk semua mama-mama pedagang asli Papua untuk tenang mengikuti pernyataan sikap yang akan saya mewakili semua untuk membacakan dan menyerahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk selanjutnya. Mungkin tidak mengurangi sukacita keluarga besar Majelis Rakyat Papua dari kami. Jadi kami mohon kita akan undur 10 langkah ke depan. 1 ke belakang, sorry. 2 3 4 5 6 batas 3 garis tengah bikin bulatan. 7 8 9 10 titik membulat, tenang, tertib, teratur. Mungkin apa yang kami rasakan Bapak Ibu bisa merasakan, walaupun tenang-tenang mendung-mendung di dalam AC, tetapi tidak mengurangi sukacita. Dengan hormat kami mengundang sama-sama dengan kita panas-panas di luar sementara saja. Kami minta waktu untuk membacakan aspirasi kami. Puji Tuhan. Izin Bapak, Ibu, kami langsung akan membacakan aspirasi. Sebelum itu hidup mama-mama pedagang asli Papua. Semangat pedagang mama-mama asli Papua. Saatnya perempuan Papua bersuara demi keadilan. Saya akan membacakan pernyataan aspirasi Ikatan Pedagang Mama-Mama Asli Papua. Perkenalkan, nama saya Milka Balagaise, perempuan Tanah Nimha. 22 tahun implementasi otonomi khusus di Papua. Bertahun-tahun juga kami mama-mama bersuara untuk mendapat pasar khusus, tapi tidak didengar. Apakah ini bukti kegagalan OTSUS? Pada prinsipnya, perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global
diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diatur pada pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu bentuk perekonomian nasional dalam bidang perdagangan telah diarahkan sesuai ketentuan pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, pendataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pergulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama dengan seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sekalipun demikian, namun realitas yang terjadi khususnya kami mama-mama asli Papua yang menghabiskan waktu berjualan di pasar sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, kami harus jujur dan terbuka mengatakan bahwa baik gubernur, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembangkangan atas setiap aspirasi yang kami, meskipun kita tahu tugas pemerintah adalah membuat kebijakan untuk menjawab persoalan ekonomi yang ada. Atas dasar itu, kami mama-mama secara tegas dan jujur menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 22 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang otonomi tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang mana bertujuan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan serta diperuntukkan untuk orang asli Papua dan khususnya kami di Kabupaten Merauke tidak menunjukkan keberhasilan yang signifikan, bahwa sudah menjadi rahasia umum dalam mengejar ketertinggalan berbagai kebijakan dalam bentuk produk hukum baik oleh pemerintah pusat dan juga daerah dibuat tetapi belum menyentuh kami mama-mama Papua yang bertahun-tahun lamanya berjuang dan bersuara untuk mendapatkan pasar yang layak agar kita mama juga bisa bersaing. Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan peraturan. Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, namun hingga kini belum mampu menyerap ataupun menjadikan aspirasi mama-mama Papua sebagai salah satu program prioritas, padahal persoalan ekonomi merupakan salah satu masalah dasar. Dan anehnya lagi, kami mama-mama ada di tengah-tengah ibu kota pemerintah provinsi baru, yaitu Kota Merauke, tetapi tidak digubris sedikit pun. Kami mama-mama sangat paham bahwa hadirnya Provinsi Papua Selatan adalah untuk
mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Akan tetapi setelah pemekaran terjadi, tidak sedikit pun kami mendengar ada kebijakan khusus untuk menjawab kebutuhan kami mama-mama Papua akan pasar yang layak dan ideal. Lantas kemudian kami bertanya, otsus itu untuk siapa dan pemekaran untuk kepentingan apa? Kami sebagai mama-mama Papua sungguh sedih dan kecewa karena melihat dan merasakan semua ketidakadilan ini. Dengan melihat semua realita saat ini, maka kami mama-mama tidak tinggal diam, tetapi kami telah memutuskan untuk berjuang dan bersuara lebih keras lagi dengan membentuk wadah dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami kemudian membentuk sebuah wadah, yaitu Pedagang Mama-Mama Asli Papua, Ikatan IPM2AP, untuk menyalurkan aspirasi kami kepada perangkat negara yang berwenang. Di tahun 2023, melalui berbagai siaran pers dan konferensi pers sudah kami mama-mama lakukan, namun tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Perlu kami tegaskan bahwa beberapa masalah yang kami hadapi hari ini akibat kebijakan serampangan pemerintah daerah adalah: satu, penempatan pasar yang tidak strategis. Pasar khusus mama-mama Papua yang baru dibangun di Blorep, Kelurahan Kamundu, jauh dari pemukiman warga, sehingga pasar ini atau lokasi ini tidak strategis, sehingga tidak menarik bagi konsumen untuk mengunjungi pasar tersebut karena jauh dan harus membuang ongkos tambahan daerah tersebut. Dua, akses transportasi. Salah satu hal mendasar adalah tidak adanya akses transportasi untuk umum atau rute angkot melewati kawasan tersebut, sehingga dapat dipastikan tidak akan ada pengunjung yang datang untuk membeli. Selain itu juga akan mempersulit mama-mama yang akan berjualan karena harus mengeluarkan biaya sewa mobil yang lebih untuk ke pasar. Apalagi di atas fakta bahwa pasar tersebut sepi pengunjung, yang ada adalah bukannya untung tetapi rugi. Masalah ketiga, masalah keamanan. Tempat yang sepi dan di atas berbagai peristiwa pidana yang terjadi di wilayah tersebut, maka akan sangat mustahil bagi kami untuk menjadikan daerah tersebut tempat yang nyaman. Yang jangan Blorep, pasar yang ada di tengah kota seperti Pasar Mopas saja belum aman bagi kami di atas jam 8, apalagi kami ditempatkan di daerah yang sunyi tersebut. 4, tempat penjualan yang tidak proporsional. Melihat bentuk dan ukuran meja yang dibangun terlihat jelas sangat kecil dan tidak sesuai. Padahal kami mama-mama menginginkan tempat yang luas, mengingat barang jualan yang cukup banyak, sedangkan ukuran meja dan tempat yang disediakan kecil. 5, tidak mengakomodir penjual musiman. Berdasarkan pada kebiasaan bahwa dalam aktivitas kami mama-mama sebagai penjual, ada yang penjual musiman dan sering tidak diakomodir, sehingga menurut kami penting adanya konsep pasar yang mengakomodir semua kepentingan mama-mama asli Papua yang ada. Yang keenam, akses bantuan tidak tepat sasaran.
Kami sering mendengar ada bantuan ini dan itu, tetapi hampir sebagian besar kami mama-mama asli Papua yang duduk berjualan di pasar bertahan dengan modal sendiri alias tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Fakta ini adalah membuktikan bahwa tanpa bantuan pendanaan dari pemerintah, kami mampu bertahan dan bersaing karena lokasi pasar yang strategis. Semua fakta di atas menunjukkan bahwa kebijakan pasar rakyat yang dibuat secara serampangan tanpa mengakomodir permintaan mama-mama Papua di atas jelas-jelas mencerminkan sikap pemerintah daerah yang tidak menjalankan perintah ketentuan. Pemerintah daerah dan atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kami mama-mama tahu bahwa begitu banyak uang yang telah dituturkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam konteks daerah otonomi khusus. Namun kami sebagai orang asli Papua yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari semua itu tidak menikmati sedikit pun, padahal kami juga membayar retribusi atas pasar itu. Maka sesuai dengan kewenangan, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar, pembangunan rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing yang dilakukan dalam bentuk A. Pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat. B. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional. C. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan atau D. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, sehingga kami mama-mama pedagang asli Papua mendatangi dan menyampaikan secara langsung kepada Majelis Rakyat Papua Selatan sebagai lembaga kultural orang asli Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua guna mengambil langkah-langkah proteksi terhadap orang asli Papua khususnya pedagang mama-mama asli Papua sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut. 1. Majelis Rakyat Papua segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke atau yang berwenang yaitu Bupati untuk memastikan dan menjadikan pasar SMP Negeri 2 menjadi pusat pembangunan pasar mama-mama asli Papua yang utama. 2. Majelis Rakyat Papua segera berkoordinasi dan mendesak pemerintah Kabupaten Merauke untuk menjadi pasar mama-mama asli Papua yang di Blorep menjadi unit 2 sebagai pusat penjualan kerajinan dan juga balai pelatihan untuk pengembangan ekonomi mama-mama asli Papua. Yang ketiga, Majelis Rakyat Papua Selatan wajib memasukkan agenda pembangunan pasar mama-mama asli Papua yang layak dan sesuai yang berlokasi di belakang SMP Negeri 2 Merauke untuk dibahas anggarannya bersama Gubernur dan DPR Papua Selatan dalam musrembang daerah. Yang keempat, memastikan dan mengawasi program ekonomi yang tepat
sasaran kepada mama-mama asli Papua yang disesuaikan dengan persebaran pasar OAP dan data yang valid. 5. Majelis Rakyat Papua segera mendesak Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Selatan untuk memastikan pasar mama-mama asli Papua menjadi agenda tugas wajib pemerintah sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Yang keenam, Majelis Rakyat Papua bersama DPR dan PJ Gubernur segera mengeluarkan produk hukum terkait pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan orang asli Papua untuk memproteksi dan kebijakan afirmatif bagi orang asli Papua di Papua Selatan. 7. Majelis Rakyat Papua berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke untuk membuka kajian tentang pasar Blorep. Demikian aspirasi kami mama-mama asli Papua agar Majelis Rakyat Papua dapat memperjuangkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk penyampaian aspirasi. Aspirasi ini kami terima. Kami terima ada beberapa poin yang telah disampaikan. Poin itu tentunya kami akan rapat bersama untuk kami tindak lanjuti. Jadi kami terima aspirasi ini luar biasa sekali. Aspirasi yang disampaikan pada saat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Nanti setelah ini ada yang mau sampaikan silakan. Setelah itu nanti terakhir baru saya akan sampaikan pandangan kami. Terima kasih aspirasi saya terima. Tepuk tangan yang meriah. Hidup mama asli Papua. Baik, puji Tuhan. Bapak Ketua MRP sudah terima kami punya aspirasi semua. Harap untuk tenang semua. Dan kalau ada yang mau berbicara, singkat, padat, dan jelas, sopan santun dijaga. Ini kita punya hari, ini kita punya waktu, tetapi jaga perkataan. Sesuai dengan tujuan apa yang kita datang ke sini, itu saja yang bicara. Tidak keluar dari